the way every day goes. Tokoh inspiratif adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat, motivasi, dan inspirasi pada orang lain. Mereka dapat menjadi contoh, role model, dan sumber inspirasi dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari keberhasilan pribadi hingga kontribusi pada masyarakat. Tan Malaka. Pernah gak sih kepikiran kenapa ya nama negara kita Republik Indonesia? Kenapa nggak Kerajaan atau Kesultanan Indonesia aja? Kalau menurut para pendiri bangsa, bentuk pemerintahan republik itu lebih cocok untuk Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan agama. Karena sistem republik dianggap bisa menjadi solusi buat nengahin masalah perbedaan yang ada. Tapi, siapa yang bilang itu pertama kali? Jawabannya adalah Tan Malaka, seorang guru dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ya kisah dan sejarah dari Tan Malaka ini? Supaya lebih seru, ayo kita kenalan lebih dalam lagi dengan Tan Malaka. Tan Malaka adalah tokoh inspiratif dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia karena kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan dan pemikirannya yang menjadi dasar bagi pembentukan negara. Tan Malaka juga seorang guru, marxis, pendiri organisasi, dan pejuang yang gigih. Tan Malaka atau nama aslinya Ibrahim Datuk Sutan Malaka lahir di Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni tahun 1897 dan dikenal sebagai tokoh kunci dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal karena pemikirannya yang progresif dan gerakan politiknya yang aktif, yang menunjukkan dedikasinya dalam perjuangan hak-hak rakyat. Tan Malaka menginspirasi banyak orang dengan semangat juangnya yang tak kenal lelah dan pemikirannya yang visioner. Ia menjadi simbol perjuangan tanpa pamrih bagi generasi penerus bangsa. Julukan Bapak Republik Indonesia karena pemikirannya sangat dihargai oleh pemimpin perjuangan seperti Soekarno dan Hatta yang mengadopsi banyak konsep dan ide dari pemikiran Tan Malaka dalam merumuskan dasar negara. Tan Malaka adalah pendiri Persatuan Perjuangan dan Partai Murba yang menunjukkan dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Meskipun sosoknya kontroversial, Tan Malaka tetap diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia karena sumbangsihnya yang besar bagi bangsa. Tan Malaka juga meninggalkan warisan pemikiran yang terus menjadi referensi dalam perdebatan politik dan sosial di Indonesia. Tan Malaka terus berjuang hingga akhir hayatnya, bahkan sampai ditangkap dan dieksekusi tanpa pengadilan pada tanggal 21 Februari 1949. Tan Malaka adalah tokoh inspiratif dan perjuangannya memberikan banyak pelajaran bagi generasi muda. Pemikirannya tentang nasionalisme dan sosialisme serta semangat juangnya yang tak kenal lelah terus menjadi inspirasi untuk melanjutkan perjuangan demi kemajuan bangsa. Muhammad Hatta atau yang akrab disapa Bung Hatta adalah tokoh inspiratif yang patut diteladani. Sebagai salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, ia dikenal karena integritas, kesederhanaan, dan dedikasinya terhadap bangsa dan negara. Bung Hatta juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi melalui gerakan koperasi. Berikut ini adalah beberapa nilai yang dapat diteladani dari Bung Hatta. Yang pertama adalah integritas dan kejujuran. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang jujur dan berintegritas tinggi. Bahkan dalam hal-hal kecil, ia tidak pernah tergoda oleh kemewahan atau jabatan, melainkan lebih mengutamakan pengabdian kepada rakyat. Kesederhanaan Bung Hatta adalah
Bung Hatta hidup sederhana, tidak suka memamerkan kekayaan, dan selalu menjaga sikap rendah hati. Ia percaya bahwa kebesaran sejati terletak pada sikap dan perbuatan, bukan pada jabatan atau harta. Dedikasi dan pengorbanan. Bung Hatta rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara. Ia terus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan pembangunan bangsa, bahkan sampai akhir hayatnya. Perjuangan tanpa pamrih. Bung Hatta berjuang untuk kemerdekaan Indonesia tanpa mengharap imbalan apapun. Ia berjuang dengan sepenuh hati dan dengan harapan agar Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka dan adil. Kecintaan pada buku dan ilmu. Bung Hatta sangat mencintai buku dan ilmu pengetahuan. Ia selalu berusaha untuk menambah wawasan pengetahuan, serta menggunakannya untuk membangun bangsa. Pelopor koperasi. Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena ia telah menginisiasi gerakan koperasi untuk membantu rakyat kecil. Pemimpin yang peduli rakyat. Bung Hatta selalu peduli terhadap rakyat kecil dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia melihat bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan harus berpihak pada rakyat. Dengan meneladani nilai-nilai luhur yang dimiliki Bung Hatta, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadi pemimpin yang berintegritas, sederhana, dan mendedikasi untuk membangun bangsa yang lebih baik. Seluruh daerah bangsa, bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia, memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang tokoh inspiratif, pahlawan nasional Indonesia, dan seorang ulama dari Minangkabau. Ia dikenal karena perjuangannya yang gigih dalam melawan penjajahan Belanda, serta kepemimpinannya yang kuat dan semangat agamanya yang mendalam. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973. Ia adalah pemimpin utama dalam Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838 melawan penjajahan Belanda di Sumatera Barat. Selain sebagai pemimpin perang, Tuanku Imam Bonjol juga seorang ulama yang ingin mengembalikan ajaran Islam sebagai dasar kehidupan masyarakat Minangkabau. Perjuangan dan keberanian Tuanku Imam Bonjol dalam mempertahankan agamanya dan tanah airnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Perang Padri yang dipimpin olehnya berlangsung selama 35 tahun dengan berbagai konflik dan pertempuran melawan tentara Belanda. Tuanku Imam Bonjol berhasil menyatukan berbagai suku dan kerajaan di Sumatera Barat untuk melawan penjajah. Beliau diabadikan dalam nama jalan, stadion, universitas, bahkan pada lembaran uang 5.000 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan tokoh inspiratif karena kontribusinya yang besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam bidang diplomasi dan politik. Ia dikenal sebagai seorang intelektual Islam, diplomat ulung, dan pejuang kemerdekaan yang konsisten. Perjuangan kemerdekaan
Agus Salim aktif dalam berbagai organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah, serta menjadi anggota Panitia 9 BPUPKI yang berperan dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Diplomasi yang berpengaruh. Ia dikenal sebagai diplomat ulung dan menjadi Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Hatta. Ia juga memimpin misi diplomatik yang memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan menjalin perjanjian persahabatan dengan Mesir. Intelektual dan pemikir Islam. Agus Salim memiliki pemikiran yang mendalam tentang Islam dan modernitas, serta memperjuangkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan kemajuan Barat. Kesederhanaan hidup. Meskipun memiliki kedudukan penting, Agus Salim hidup dengan sederhana dan tidak mementingkan harta benda. Keteladanan kepemimpinan. Agus Salim merupakan contoh kepemimpinan yang kuat dan teladan, serta mampu memotivasi orang lain. Syekh Muhammad Jamil Jambek adalah tokoh inspiratif, seorang ulama pembaharu Islam dari Minangkabau yang berperan dalam dakwah dan tabligh, terutama dalam penyebaran pengalaman nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Beliau dikenal dengan keahliannya dalam ilmu falak dan menjadi teladan bagi masyarakat Minangkabau dan Indonesia. Hal yang membuat Syekh Jamil Jambek menjadi tokoh inspiratif. Syekh Jamil Jambek adalah sosok yang berjuang untuk memadukan nilai-nilai Islam dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Pengaruh dalam dakwah dan tabligh, beliau aktif dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas, termasuk melalui khutbah Jumat, peringatan Maulid Nabi, dan acara keagamaan lainnya. Keahlian dalam ilmu falak. Syekh Jamil Jambek dikenal sebagai seorang ahli ilmu falak atau ilmu astronomi yang mampu menentukan arah kiblat, menghitung waktu gerhana, dan membuat penanggalan Islam. Teladan bagi masyarakat, kehidupan dan kiprah Syekh Jamil Jambek menjadi teladan bagi masyarakat Minangkabau dan Indonesia, terutama dalam hal pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Mempengaruhi perkembangan pendidikan, Syekh Jamil Jambek juga berperan dalam perkembangan pendidikan Islam di Minangkabau, di mana Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi mengambil nama beliau sebagai bentuk penghormatan. Dengan berbagai kontribusi dan kiprahnya, Syekh Muhammad Jamil Jambek menjadi sosok yang sangat inspiratif dan patut dijadikan teladan, terutama bagi kaum muslimin di Minangkabau dan Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar? Bicara mewawancarai tentang tokoh inspiratif. Apa yang menginspirasi Bapak untuk menjadi seorang guru? Yang menginspirasi Bapak untuk menjadi guru adalah Bapak mengidolakan seorang guru ketika di Mandaulo, namanya Ustadz Abdurrahman, yang mengajar dengan ketegasannya dan sekaligus dia juga menjadi orang yang lembut ketika memberikan nasihat. Pertanyaan kedua, apa saja pelajaran terpenting yang Bapak pelajari selama menjadi guru di SMP Negeri 4 ini? Pelajaran terpenting selama menjadi guru yang Bapak pelajari adalah bahwasanya untuk menjadi seorang guru, seseorang harus bisa memperlihatkan keteladanan kepada anak-anaknya sehingga dia memantaskan dirinya untuk dicontoh oleh anak-anak dirinya. Pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar dalam hidup Bapak yang pernah Bapak hadapi? Tantangan terbesar yang Bapak rasakan dalam menjalani kehidupan ini adalah ketika kita mempertahankan prinsip kita, dan prinsip ini tidak sama dengan prinsip orang lain, sehingga terjadi konflik batin yang berkepanjangan. Apa harapan Bapak untuk generasi muda di masa depan? Bagus pertanyaannya.
Yang Bapak harapkan untuk generasi berikutnya adalah mereka tidak menjadi generasi strawberry, generasi yang instan, yang tidak memiliki karakter, yang mager, tetapi generasi yang memiliki dedikasi yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu saja. Salah satu tokoh inspiratif dari Minangkabau yang Bapak tahu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh minta waktunya sebentar? Ya, silakan. Di sini saya akan mewawancarai mengenai tokoh inspiratif. Menurut Bapak, sifat-sifat apa saja yang bisa membuat seseorang menjadi tokoh inspiratif? Menurut Bapak, yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi tokoh inspiratif adalah dia harus bisa menjadi teladan, harus kreatif, harus mempunyai ide dan gagasan yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Apakah Bapak pernah terpikir bahwa Bapak yang dulunya murid di SMP Negeri 4 bisa menjadi guru di SMP ini? Pada saat Bapak sekolah dulu, Bapak belum pernah terpikir untuk menjadi guru di SMP 4 ini. Karena pada saat sekolah, Bapak diajarkan bagaimana menjadi siswa yang baik, yang patuh terhadap guru dan orang tua, dan menjalankan tugas sebagai seorang siswa dengan sebaik-baiknya. Bapak yang dulunya anggota OSIS bisa menjadi pembina OSIS. Apa tuh Bapak tips and triknya? Tips dan trik sebenarnya untuk menjadi seorang anggota OSIS harus memiliki loyalitas yang tinggi, harus bisa belajar mengemukakan pendapat, harus bisa mengesampingkan pendapat sendiri demi kepentingan bersama, tidak bersifat egois, karena di dalam suatu organisasi OSIS kita kan punya beberapa orang di dalamnya itu tentu dengan pemikiran yang berbeda. Nah, jadi sebagai seorang anggota OSIS dia harus mampu untuk mendengarkan pendapat orang lain, mampu menjadi pendengar yang baik, mampu untuk mengemukakan pendapatnya, mampu nanti bagaimana kalau misalkan terjadi dua ide atau dua gagasan yang berbeda, bagaimana seorang anggota OSIS itu mampu menyikapinya. Apa motivasi Bapak selama ini hingga bisa sampai di titik terbaik Bapak? Motivasi yang sampai saat ini Bapak jalankan yang pertama yaitu adalah Bapak memimpikan atau membuat target sendiri. Setelah Bapak mimpikan, Bapak pikirkan, setelah Bapak pikirkan, Bapak ucapkan. Setelah diucapkan, melakukan secara terus-menerus, itu yang namanya komitmen dan konsisten melakukan apa yang sudah dimimpikan tadi, dipikirkan tadi, dan diucapkan tadi, sehingga apa yang kita mimpikan tadi akan terwujud seperti itu. Apa yang ingin Bapak wariskan untuk generasi yang akan mendatang? Untuk generasi yang akan mendatang, yang ingin Bapak wariskan dan yang ingin Bapak ajarkan, yang pertama adalah bagaimana dia memperoleh atau mendapatkan karakter, bagaimana dia bisa belajar dari karakter hal-hal yang negatif bisa menjadi hal-hal yang positif. Nah, jadi dari karakter tersebut, setelah mempelajari karakter, barulah mempelajari ilmu. Karena kalau misalkan ilmu duluan, dia tidak memperoleh pembelajaran karakter, ilmu yang tersebut yang dipelajari tersebut tidak bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, karena itu berkaitan dengan sopan santun, etika, dan sifat empati dan simpati. Apakah Bapak tahu mengenai tokoh inspiratif Minangkabau? Tokoh inspiratif yang Bapak tahu ada, beliau Buya Hamka, karena ada perkataan beliau dan ada pesan juga dari beliau. Beliau mengatakan kalau hidup hanya sekedar hidup, karena di riba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Maksudnya dari perkataan itu kita jangan hanya menjalani bagaimana kehidupan yang ada, tapi kita harus menimbulkan ide dan kita gali potensi diri kita masing-masing
apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk minimal untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan keluarga. Begitu. Segitu dulu ya Bapak, terima Ya. kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya mewawancarai tentang tokoh inspiratif? Ya, Allah, boleh silakan Najwa. Adakah tokoh lokal dari Bukit Tinggi atau Sumatera Barat yang menjadi inspirasinya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dengan anak kami Najwa. Ya, Ya, Najwa kelas berapa? kelas 9, Kelas 9 di CP4. SMP 4. Oke. Jadi Najwa ingin berkonsultasi dengan Inya terkait yang pertama itu, adakah tokoh inspiratif di daerah Bukit Tinggi ini? Ya, itu yang Najwa tanyakan. Ya, oke. Jadi menurut Inya tokoh inspiratif di Bukit Tinggi itu banyak. Nah, mungkin salah satu yang hari ini menurut Inya ini merupakan inspiratif, tokoh inspiratif untuk kota Bukit Tinggi secara khusus adalah dengan hadirnya sosok yang beliau oleh warga kota diamanahkan sebagai wali kota Bukit Tinggi. Nah, Najwa tahu siapa wali kota kita? Bapak Ramlan. Ya. Nah, jadi jawabannya menurut Inya tokoh yang hari ini viral menjadi inspiratif bagi orang warga kota Bukit Tinggi adalah Nyi Ramlan. Ya. Nah, beliau merupakan wali kota terpilih ya untuk 2025-2030 untuk sebagai pimpinan di kota Bukit Tinggi ini. Nah, jadi ini Ramlan. Nah, itu menurut ini. Nah, oke. Pertanyaan kedua, bagaimana Datuk menerapkan prinsip-prinsip yang Datuk pelajari dari tokoh inspiratif dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya yang ini Ramlan tadi? Itu arah pertanyaannya? Ya. Ya. Oke. Nah, jadi menurut pandangan ini sebagai katakanlah yang ikut mengamati, kemudian ikut menjalani dari tokoh inspiratif yang ada di Bukit Tinggi tadi, kita sebut saja wali kota ini Ramlan itu. Nah, menurut ini bagaimana cara penerapan dari tokoh inspiratif itu? Nah, tentu kita melihat dari perjalanan karir, kemudian perjalanan hal-hal yang diperbuat oleh tokoh inspiratif itu, pertama dari sisi normatif atau hukum. Nah, dari tokoh inspiratif yang kita sebut tadi, beliau sangat capable, beliau sangat inspiratif, kemudian beliau sangat tegas, terutama di bidang hukum ini. Nah, kemudian yang kedua dari sisi sosial budaya. Nah, bagaimana sosok tokoh inspiratif yang kita maksud tadi itu, Pak Nyi Ramlan ini, beliau bagaimana menjaga sosial budaya ataupun hal-hal yang terkait dengan kebudayaan Minangkabau yang ada di kota Bukit Tinggi. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi perekonomian. Nah, bagaimana sosok tokoh inspiratif kita ini membangun perekonomian terutama warga kota dari sisi kelompok UMKM misalnya dan lain-lain. Nah, jadi mungkin itu Nyiak memandang bagaimana tokoh inspiratif ini menjalankan ataupun mengaplikasikan ya yang sosok yang kita sebut tadi. Ya, oke. Ya. Masih ada Najwa? Ada. Iya. Sebagai seorang datuk, nilai-nilai apa saja yang bisa menjadikan kita sebagai tokoh inspiratif? Ya, makasih Najwa. Kita beranjak dari yang kita tauladani. Najwa tahu dengan Nabi kita? Ya, Nabi kita Nabi Muhammad kan? Ya. Kemudian di dalam Al-Quran itu kan Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, tentu kita berpijak
Kalau untuk menjadi tokoh inspiratif itu, yang pertama kita harus mentauladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bil khusus kita umat Islam. Nah, Nabi Muhammad itu di antara 100 tokoh yang tercatat di dunia, Nabi nomor 1. Nah, kenapa? Karena Nabi itu yang pertama mempunyai akhlak yang sangat mulia. Beliau mempunyai sifat yang sangat populer, yang mungkin Najwa sendiri sudah hafal. Nabi mempunyai tabligh, yaitu suka menyampaikan. Nabi itu amanah. Kemudian Nabi itu fatanah, cerdas gitu kan. Nah, dari sifat-sifat Nabi itu, inilah yang sebetulnya harus dipakai oleh sosok ataupun tokoh ataupun seseorang yang ditokohkan. Minimal dia itu mencontoh bagaimana akhlak ataupun budi pekerti yang diterapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Nah, oke Najwa. Bolehkah Datuk memberikan nasihat dan petunjuk tentang tata cara berinteraksi di masyarakat, menjalankan ajaran agama, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, agar kami sebagai generasi muda menjadi tokoh inspiratif di masa depan? Ya, oke Najwa. Makasih. Jadi, terutama ini untuk generasi muda. Ya, Najwa ini kan termasuk generasi muda. Di dalam Al-Quran itu dikatakan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang tua itu khawatir, orang tua itu cemas ketika meninggalkan generasi-generasi di belakangnya dhi'afa, lemah. Yang pertama itu lemah dari segi akidah. Kemudian lemah dari sisi pendidikan. Kemudian lemah dari sisi yang kita